Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Daya. Kali ini Ustadz Daya bersama rombongan menyalurkan bantuan pembinaan mualaf di Menjalin Kabupaten Landak dengan membawa bantuan ya berupa Iqra Al-Quran, kemudian buku-buku agama, terus pakaian. Ya, kita akan bagikan di sana. Insya Allah ini semua yang kita bagikan di Menjalin Kabupaten Landak. Ayo ikuti terus perjalanan dakwah kami. Saat ini kami lagi pakai mobil membawa bantuan. Mohon doanya agar perjalanan kami berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Pusat dakwah mualaf Kalimantan Barat, Rumah Quran Al-Huriyun, kemudian percetakan bahagia. Hari ini kami tanggal 28 Januari 2024 kami membina mualaf di Kabupaten Landak, daerah Menjalin, dan insya Allah kita dalam perjalanan semoga Allah berikan kita kesehatan oleh Allah SWT, kemudian Allah berikan keselamatan dalam perjalanan ini sehingga dakwah kami tetap berjalan dengan lancar. Mohon doanya dari kaum muslimin ya. Insyaallah pembinaan mualaf akan diadakan setelah Zuhur dan kami akan berbagi supaya lebih bermanfaat semua. Kita akan memasuki daerah Bandungan. Ini adalah daerah Bandungan. Sungai Bandung. Ini pusat pembinaan mualaf di Kabupaten Landak, khususnya di Kecamatan Menjalin. Sungai Bandung yang waktu itu pengislamannya 49 orang, 49 kakak. Alhamdulillah kaum muslimin berbahagia dan nyampe kita di tempat pusat pembinaan mualaf Kalimantan Barat. Ini kita lagi menurunkan bantuan yang akan diserahkan kepada anak-anak yang ada di Menjalin. Ini Bu Ketuanya. Dicakar durian. Oh, tak kira durian. Duri. Aku kira durian. Dengan senang hati dengan suara durian. Kita lagi menurunkan bantuannya. Masih banyak bantuannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah pada siang hari ini, sore hari ini Allah berikan suatu nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih dapat berjumpa, dan lebih utama lagi nikmat ibu-ibu, bapak-bapak bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri acara majelis ilmu yang biasa disampaikan oleh Rasulullah dan biasa diadakan oleh Rasulullah SAW. Kedua kalinya selamat berbingkai salam kita haturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah SAW. Karena berkat Rasulullah lah akhirnya kita saat ini semua yang hadir di sini diberi kesempatan sama Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Salim Mu'alaf Nurul Yakin Menjalin. Kemudian saya juga terima kasih kepada Amir Majid Nurul Yakin Menjalin. Saya juga terima kasih kepada pengurus masjid dan rombongan Majelis Talim yang ada di Baweng. Saya berharap nanti di Baweng itu ada namanya Majelis Talim Mu'alaf juga. Ya, ada Majelis Talim Mu'alaf juga, seperti yang ada di Menjalin, Majelis Talim Mu'alaf Menjalin. Kemudian Majelis Talim Mu'alaf di Lonjengan. Jadi pakai seperti itu lebih nyaman, lebih enak. Pakai Majelis Talim Mu'alaf itu lebih nyaman. Dia menyeluruh se Kalimantan Barat. Pakai Majelis Talim Mu'alaf itu lebih nyaman, meskipun nanti ngaji itu tetap ada yang asli Muslim, gitu. Bukan berarti karena Mu'alaf lalu yang Muslim tidak boleh ikut ngaji, bukan. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada yang ibu-ibu yang sudah masak. Kami tidak bisa membalasnya, tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu. Berapapun yang ibu, misalnya tadi mengiris bawang, dihitung sama Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Nah, makanya lain kali kalau biar Allah itu menambah pahala lagi. Selain dia diberi pahala sama Allah melangkahkan kaki, berapa jauh perjalanan dia dihitung sama Allah, dan juga panitia itu keuntungannya juga dihitung. Seberapa banyak dia membantu dalam masak, ya. Jadi dia numbuk numbuk daun singkong. Dihitung sama Allah pahala. Kenapa? Pahala apa? Pahala memberi makan kepada yang diundang. Berapa banyak yang makan? Pahalanya banyak. Ya. Jadi beruntung bagi panitia, dia sudah menyediakan makanan untuk yang hadir. Dia juga mendapat pahala seberapa jauh dia hadir di majelis ilmu. Hebat nggak? Enak ya? Besok-besok ada acara potong ayam saya, gitu. Jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan agar kita mendapat pahala dari Allah yang banyak. Masih hidup nggak? Cuma agak ngantuk, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau datang ke majelis ilmu, bukan kita mencari untuk mencari berbicaranya, tapi kita mencari ilmunya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting masuk dan otak. Jangan pula nanti yang masuk hanya yang lucu-lucunya saja. Allah, Pak Ustadz Dewan Muri lucunya gak ceramah. Itu lain lah ceritanya. Lucunya yang diingat, tapi ilmunya yang diambil. Apa tadi yang sudah disampaikan? Yang pertama adalah pahala orang melangkah ke
majelis ilmu. Yang kedua apa? Memberi makan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Itu luar biasa. Ini tadi siapa? Jangan semua ibu ketua. Enak dong ibu ketua dapat pahala semua. Ya berapa banyak ini dapat pahala dari orang-orang ini di semua kita. Dari 8 kali kita melakukan kebaikan itu, belum tentu ke-8-8-nya itu mendapat pahala. Makanya jangan berhenti kita berbuat baik. Ini untuk ketua-ketua juga. Belajar ngomong. Jangan ya harus belajar memang sebagai ketua, belajar ngomong. Bagaimana? Ya perlu nih kalau saya kasih tip untuk bisa berbicara. Sebelum kita berbicara itu bertasbih. Kita berzikir. Bertasbih, bertahmid. Kita minta kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah kalau orang seperti itu dia akan berbicara pun dia akan nyaman. Sebagai ketua harus belajar untuk berbicara. Bicara nggak apa-apa dengan catatan. Yang penting berani berbicara dulu. Ya berani berbicara. Kemarin saya di Pontianak itu mengadakan pelatih MC untuk mualaf. Kenapa saya melatih MC untuk mualaf? Supaya mereka itu terbiasa nanti jadi MC juga, terbiasa berbicara. Sehingga ketua-ketua itu tidak hanya sekedar membaca. Ya Bu ya? Harus pandai. Meskipun kita mualaf. Bu. Hai. Harus pandai berbicara. Meskipun kita mualaf, kita harus pandai berbicara. Kenapa? Kita semakin mualaf itu hebat, semakin banyak dikenal oleh masyarakat, dan semakin banyaklah orang yang mendambakan kehadiran mualaf-mualaf yang lainnya. Bulan ini alhamdulillah buat Januari, dari tanggal 4 sampai sekarang yang sudah masuk Islam itu sudah 18 orang. Khusus tempat saya, khusus di lembaga, di yayasan, belum masjid-masjid yang lain. Itu baru di yayasan gitu kan. Makanya yang biasa yang menerima WA saya, uploadan saya itu biasa melihat gitu. Atau yang berteman di Facebook biasa melihat. Ya, kita mengislamkan orang selalu ada upload di Facebook. Nah, TikTok juga dia juga. TikToknya Ustadz Daya, kemudian YouTube-nya Ustadz Daya, kemudian IG-nya, Instagram-nya Ustadz Daya. Kecuali Facebook itu zaman dulu pembina mualaf. Ya, jadi semua, jadi kita selalu mengupload perkembangan mualaf diupload. Ini kepada Majelis Talim Mualaf di Kecamatan Menjalin, silakan dipergunakan dengan baik. Ya, terima kasih. Kami dari Mualaf Menjalin menerima buku Al-Quran dan terjemahannya. Sah. Sah. Untuk mualaf yang ada di sana dan untuk Majelis Talim yang ada di Baweng. Amin amin.